Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Mailani, NIM 3118147 dari kelas Farmasi 4D. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengawet dari makanan. Definisi pengawet. Pengawet adalah bahan tambahan makanan yang dapat mencegah atau menghambat peruraian terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Bahan tambahan makanan ini ditambahkan ke dalam makanan yang mudah rusak atau makanan yang disukai sebagai medium tumbuhnya bakteri atau jamur. Nah, apabila pemakaian bahan pengawet dan dosisnya tidak diatur dan diawasi, kemungkinan besar akan menimbulkan kerugian bagi pemakainya, baik yang bersifat langsung, misalnya keracunan, ataupun yang bersifat tidak langsung, misalnya apabila bahan pengawet yang tidak digunakan bersifat karsinogenik. Jenis-jenis bahan pengawet. Yang pertama, pengawet alami. Yang kedua, pengawet sintesis atau buatan. Pengawet yang paling aman adalah bahan-bahan alam, misalnya asam cuka, gula, dan garam. Selain itu, beberapa bahan alam, misalnya saja penambahan air, jeruk, atau air garam, yang dapat digunakan untuk proses reaksi Browning reaction. Contoh bahan pengawet sintetis atau buatan. Pengawet digunakan agar makanan lebih tahan lama dan tidak cepat busuk bila disimpan. Pengawet sintetis yang sering digunakan diantaranya natrium benzoat, natrium nitrit, asam propionat, dan asam sorbat. Nah, di Indonesia, peraturan mengenai penggunaan zat pengawet yang diizinkan untuk pangan diatur melalui SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 722 Menkes per 988 mengenai bahan tambahan pangan. Tabel berikut ini adalah bahan pengawet sintetis yang diizinkan di Indonesia. Yang pertama itu belerang dioksida. Jenis bahan pangannya acar ketimun dalam botol, jam dan jeli, marmalad, pekatan sari buah, pasta tomat, gula bubuk atau untuk hiasan kue, dextrosa bubuk, gula pasir. Badan maksimum penggunaannya yaitu 50 mg untuk acar, 100 mg untuk jam atau jelly, 350 mg untuk pekatan sari buah, 20 mg per kilogram untuk gula bubuk, dextrosa, 70 mg untuk gula pasir. Kemudian ada vinegar, sirup, bir, minuman ringan, anggur, sosis, ekstrak kopi kering, gelatin. Maksimumnya bisa dilihat dari tabel. Yang kedua, kalium bisulfit. Nah, bahan pangannya untuk potongan kentang, goreng beku, udang beku, pekatan sari nanas. Yang ketiga, kalium nitrat untuk daging olahan atau daging awetan. Kemudian keju. Yang keempat, kalium nitrit. Kalium nitrit ini untuk daging olahan juga, daging awetan, seperti kornet kalengan. Yang kelima, natrium nitrat. Ini untuk daging olahan, daging awetan, dan keju. Kemudian ini sebagai contoh natrium benzoat. Nah, natrium benzoat ini merupakan garam natrium dari asam benzoat yang muncul ketika dilarutkan dalam air. Dapat diproduksi dengan mereaksikan natrium hidroksida dengan asam benzoat. Natrium benzoat ini lebih umum dipakai sebagai pengawet karena lebih mudah larut jika ditambahkan pada bahan pangan. Aktif sebagai pengawet atau antimikroba di pH 2,5 sampai 4, sehingga lebih berdaya guna dalam bahan makanan yang sifatnya asam. Natrium benzoat ini jika dikonsumsi secara berlebih dapat mengganggu kesehatan. Antara lain dapat menyebabkan rasa kebas di mulut bagi yang kelelahan, kejang otot perut, penyakit kanker dalam pemakaian jangka panjang. Kemudian ada isolasi natrium benzoat. Yang pertama itu ekstraksi. Nah, caranya sampel diekstrak menggunakan CHCl3 secara hati-hati. Kemudian lapisan CHCl3 dipisahkan setelah beberapa menit. Jika terbentuk emulsi, maka lapisan CHCl3 dipisahkan dari emulsi tersebut dengan cara diaduk.
Kemudian pindahkan ke dalam corong pisah yang lain, kemudian dilakukan pengocokan kuat selama beberapa menit. Setelah itu, untuk meningkatkan hasil ekstraksi, larutan CaCl3 yang jernih harus dipisahkan sebanyak mungkin dari emulsi yang terbentuk. Kemudian dilanjutkan proses penyulingan pada temperatur rendah atau temperatur kamar sampai didapatkan larutan 1/4 volume semula. Setelah itu, analisis kualitatif untuk natrium benzoat. Yang pertama, hasil ekstraksi sampel. Kemudian ditambahkan larutan NH4OH 5% sampai larutan tersebut menjadi basa terhadap kertas lakmus. Kemudian diuapkan di atas penangas air. Residu yang didapat dilarutkan dalam 10 ml air panas, lalu disaring. Tambahkan 3-4 tetes larutan FeCl3 5%. Setelah terbentuk endapan berwarna jingga, kekuningan atau kecoklatan, menunjukkan filtrat positif mengandung natrium benzoat. Setelah itu, analisis kuantitatif natrium benzoat. Filtrat diuapkan di atas penangas air. Residu dikeringkan di desikator selama 1 malam. Setelah itu, residu yang sudah kering dilarutkan dalam 40 ml etanol 70% yang telah dinetralkan terhadap indikator PP 1%. Kemudian, tambahkan air suling 1/4 dari jumlah volumenya. Setelah itu ditambahkan 2 tetes larutan indikator PP 1%, kemudian mentitrasi larutan tersebut dengan larutan NaOH 0,05 normalitas. Kemudian titik akhir titrasi tercapai dengan terbentuknya larutan yang berwarna merah muda yang konstan. Setelah itu penentuan kadar natrium benzoat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut. Natrium benzoat dihitung dalam gram per kilogram, sama dengan 1 ml 1 N NaOH setara dengan 144 mg natrium benzoat. Ini sesuai dengan standar nasional Indonesia. Kemudian kesimpulannya yaitu pengawet adalah bahan tambahan makanan yang dapat mencegah atau menghambat peruraian terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Bahan tambahan makanan ini ditambahkan ke dalam makanan yang mudah rusak atau makanan yang disukai sebagai medium tumbuhnya bakteri atau jamur. Adanya pengawet ini dalam makanan bisa dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif ataupun kuantitatif. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.